ila jami'itullah fi syakal wa ali hamidi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khattus sulus. Sumia den arani bisulsi kelawan sulus. Lianau krono sak temene sulus iku yuktabu ditulis bikolamin kelawan pulpen yubri kang den ongoti apa rok suhu ndase pulpen biarodin kelawan permukaan kelawan lebar yusawi kang nyepadani sulus yusawi kang nyepadani apa arod sulusa arodil kolam ing sepertelune permukaan utawa lebare pulpen aladzi kang yuktabu kang den tulis bi kelawan kolam apa al khattu khat al jalil rupane khat al jalil kama kaya dene barang annau sak temene khat sulus iku asgharu luwe cilik aidun halimane minat tumar saking khat tumar fa masahatu aradhihi mongko utawi ombone permukaan sulus iku sulusu aradhi khati tumar sepertiga permukaan khat tumar aladzi kang ya belugu kang nyampe opo arduhu ombone pulpen tumar arba'ata wa ishrina ing 24 apane syi'rotan rambute min syi'ri hayawan saking rambute kewan al-burdun kewan burdun wa yu'tabaru lan den ungkapno apa asulus ummal khutut ing ummul khutut al arabiyah kang basa Arab bijamali kelawan keindahane khutsulus wasaitoratihi lan nguasaine khutsulus ala baqi anwa'il khutut ing atase sekerine pira-pira maceme khot fakana mongko ana apa almunhilul asasi sumber dasar li anwa'in maring pira-pira macem kasirotin kang akeh minal khututil arabiyah saking pira-pira khot Arab wala yu'addu lan ora den wilang-wilang apa al-mutamarris wong kang latihan fi fanil khoti ing dalam seni khottoton ing khottot illa idza atqana qawaidahu kejaba nalikane itkon utawa nguasai qawaidahu ing pira-pira kaidahe sulus. Nah, ini satu anggapan. Boleh setuju, boleh tidak. Meskipun ini juga debatable. Jadi sulus itu dinamakan dengan ummul khutut karena keindahannya. Dan dari sulus itu juga muncul banyak jenis khot. Dan saking indahnya sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk berlatih khot sulus. Dan ada Pumeo yang mengatakan bahwa seseorang itu tidaklah dikatakan sebagai seorang khotot atau kurang lengkap dia sebagai seorang khotot jika tidak menguasai khot sulus. Nah, ini yang debatable. Pada kenyataannya seorang khotot itu tidak harus khot sulus. Jadi seseorang yang menerima ijazah khot di salah satu jenis khot saja itu sudah bisa dinamakan khotot. Anta khotot, na'am, ana khotot. Mata taktub, ana aktubur riqa. Khotot fir riqa. Anta khotot, na'am, ana khotot. Mata taktub, ana aktubud diwani war riqa. Idan khotot fit diwani war riqa. Anta khotot, na'am, ana khotot. Mata taktub, ana aktubun nasakh. Khototu fin nasakh. Jadi seperti itu. Dan memang begitu gitu loh. Waqi'nya memang seperti itu. Logikanya seseorang sudah belajar khot ya akan menjadi seorang khotot gitu kan. Kalau dia belajar sulus ya jadi dia akan menjadi khotot sulus gitu kan. Tuh. Jadi adapun pendapat seperti ini juga tidak sepenuhnya salah. Makanya saya katakan ini debatable. Dan kita tidak perlu larut dalam konsep
perdebatan ini gitu. Mana yang benar. Kalau ada yang mengatakan oh seseorang itu tidak akan bisa dikatakan sebagai seorang khotot sebelum dia menguasai sulus. Jadi kalaupun Anda menulis diwani, Anda menulis diwani jali, yuktabu dan tulis apa khotus sulus khot sulus bikolamin kelawan pulpen minal bus itu dari semak-semak ya, dari semak seperti ini, atau kolam yang masyhur itu pun juga dari bus, dari semak-semak, kolamul bus sama, atau kolamul kos itu sama. Aradu sumki qittotihi, aradu sumki qittotihi, sumkul kolam. Sumkul kolam itu ini. Jadi mulai dari ujung sampai sini. Ini namanya sumkul kolam. Jadi sumkul kolam. Nah, aradul kolam itu adalah hasil goresan dari sum ini. Ini namanya aradul kolam. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang tahu karena kita yang waktu ngaji di Ba'da Subuh itu sudah kita bahas masalah ini. Nah, jadi kalau ini kita tuliskan seret seperti ini. Jadi tinta yang keluar dari sumkul kolam ini dinamakan dengan aradul kolam, gitu kan. Jadi biar tidak terjadi kerancuan. Kadang-kadang sumkul kolam ini juga dinamakan dengan aradul kolam, kadang-kadang. Ya. Jadi ini sumkul kolam. Jadi aradu qittotihi, jadi lebar dari sum ini. Jadi min salasa ila arba'ah milimeter. Jadi sulus itu ditulis dengan lebar pena 3 sampai 4 mili, ya, sulus. Tapi kalau hitung-hitungan yang ada di kitab Fanul Khot, sepertiga dari kolam tumar yang jumlahnya, yang lebar sumkul kolam untuk tumar adalah 24 helai ekor burzun, ketemunya adalah 3 mili. Jadi 3 mili. Sulus itu 3 mili, ya, maksimal. Sulus itu 3 mili maksimal. Kalau 4, 5 itu sudah termasuk jali, ya. Itu termasuk sulus jali. Menulis sulus dengan 5 mili itu sudah termasuk jali, apalagi ke atas, ya. Tuh. Demikian juga dengan nasakh. Nasakh itu maksimalnya 1 mili. Kalau menulis nasakh lebih dari 1 mili, maka itu bisa dinamakan dengan naskhi jali. Hanya konteks naskhi jali tidak begitu umum digunakan di public khot, ya, kecuali pada beberapa daerah-daerah tertentu, karena memang pada umumnya nasakh digunakan dengan pena 1 mili atau kurang, 1 mili atau kurang. Maksimalnya itu 1 mili. Wa idza kutiba lan akan ditulis apa hadal khot ikilah khot bikolamin kelawan pulpen arada qittatis samikin, ya, ana ombone potongan pena, potongan permukaan pena kang gede, qittatis samikin fayurafu mongko den weruhi hina idin ing dalem waktu iku bisulusil mumtali kelawan sulus mumtali au as-samik utawa sulus kang tebal. Wayut laku lan den arani alai ngatasi sulus al-mumtami fit Turkiya ing dalam Turki mustalahun apa mustalahun istilah al-mumtali atau toksha, ya, toksha itu. Jadi istilahnya adalah mumtali. Amma idza kutiba anapun nalikane den tulis bikolamin kelawan pulpen aradu qittotihi dakikun kang ombone potongane pulpen iku dakikun, ya, cilik fayurafu mongko
den weruhi inda idin likane iku bisulus al khafi kelawan sulus khafi. Yu'rafu den weruhi apa khatus sulus bi ummil khutut kelawan ummul khutut. Haitsu istambatot semangsane istimbat utawa ngambil hukum utawa menemukan minhusa atau den temu haitsu ustumbitot. Nah semangsane den temokno minhu saking sulus awaun kasiratun pira-pira macem kasiratun kang akeh minal khutut sing pira-pira khot. Wa huwa utawi sulus iku min as'abil khututi luweh angel-angele khot min haitsil qawaidi saking nilai atau dari saking sisi kaidah wal mawazini lan ukuran. Qila den omongno innau sak temene khot sulus iku ustumbita den temokno atau dibentuk minal kolami riasi saking kolam riasi. Wakila lan den omongno ustumbita den bentuk min khotin naskhi al kabir saking khot naskhi al kabir. Seperti pembahasan kita kemarin, kata nasakh yang ternyata di pengarang ini belum memberikan batasan yang jelas untuk kata nasakh, karena kadang-kadang nasakh yang berlaku pada era itu adalah kufi syari, atau nasakh pada itu bisa juga muhakkok ataupun roykhani, hanya karena fungsinya yang dipakai untuk menulis teks-teks keagamaan atau teks Al-Qur'an, ya kan? Maka kalau di sini ada khotun naskhi kabir, mungkin juga berasal dari khot royhani ataupun muhakkok, gitu kan? Ataupun royhani ataupun muhakkok. Jadi, berarti ada asumsi kalau seperti ini, berarti nasakh itu lebih dulu daripada sulus, gitu kan? Agar kita tidak terjebak dengan asumsi tersebut bahwa nasakh yang saat ini kita pelajari itu adalah turunan dari sulus. Nah, terus bagaimana dengan naskh kabir? Nasakh yang disebutkan nasakh kabir adalah tulisan yang digunakan untuk menulis teks pada waktu itu, teks Al-Qur'an ataupun teks buku. Bentuknya adalah pada waktu itu sebelum Ibnu Muqlah bisa muhakkok, bisa royhani, bisa darij, ya, bahkan jauh sebelum Ibnu Muqlah atau pada era Umawi, atau bahkan pada era Ali bin Abi Thalib, itu bisa jadi kufi juga merupakan nasakh, ya kan? Kufi juga bisa menjadi nasakh berdasarkan fungsinya, gitu. Jadi kalau ini yang nggak salah, kalau memang nasakh yang dimaksud adalah tulisan yang digunakan untuk menulis teks. Alladzi kang kana kang ono apa nasul kabir iku yuktabu den tulis bihi kelawan khot naskhi alat tumar ing atase tumar. Nah, nasul kabir adalah tumar. Lah, ini kan menunjukkan bahwa tumar itu adalah satu jenis khot. Sedangkan nasakh yang dimaksud di sini adalah penggunaan dari jenis tulisan tersebut. Karena tumar waktu itu sering sekali digunakan untuk menulis teks-teks, ya, maka tumar dinamakan nasakh. Jika kufi sering kali digunakan untuk menulis teks-teks, maka kufi juga dinamakan dengan nasakh. Lah kalau sulus digunakan untuk menulis teks-teks, ya sulus akan menjadi nasakh, gitu loh. Oke? Nah, berarti memang urut-urutannya adalah dari tumar, kemudian muhakkok, ya, atau tumar atau jalil, ya, terus kemudian muhakkok, kemudian royhani, riko, atau kemudian ada riasi juga. Riko sama riasi ini juga hampir sama. Tauqi. Nah, baru kemudian sulusain. Nah, setelah sulusain ada nisfus sulus, ya. Ada sulus. Sulusain, sulus, nisfus sulus. Baru kemudian nasakh. Nasakh ini yang betul-betul hasil ibtikaru ibni Muqlah atau ikhtira'atu ibnu Muqlah, yang akhirnya dikembangkan lagi ke belakang oleh Yaqut al-Musta'simi, kemudian dikembangkan lagi oleh Hamdullah al-Amasi, kemudian Hafidz Utsman, dan sampai sekarang kita nikmati bentuknya seperti ini, gitu loh. Sehingga
Tamat dadat al-aro artinya ta'addadat akeh opo al-aro pira-pira pendapat fi mukhtaroihi ing dalam penemuane ing dalam proses penemuane sulus. Faqila mongko den omongno muhtariuhu penemune sulus iku Qutbah al-Muharrir. Qutbah al-Muharrir fi awakhiri asri Daulatil Umayyah ing dalam akhire era Daulah Umayyah. Waqat urifa lan den weruhi yauma idzin ing dalam dina iku bisulus al-kabir kelawan sulus al-kabir. Waqila lan diomongen annahu sak temene mukhtari penemu iku al-Khattab Ibrahim Asy-Syajari. Kita tahu bahwa Ibrahim Asy-Syajari ini muridnya Qutbah. Khattab Ibrahim Asy-Syajari yang tuwfiya fi mi'ataini wa asyra hijriyah. Hai suka mas mangsane jumeneng no sapa Ibrahim Asy-Syajari bi ikhtira'i khattis sulusaini kelawan penemuane khat sulusaini minal khatil jalil saking khat jalil. Khat jalil ini nama lain dari khat tumar. Jadi khat jalil ini adalah nama lain dari khat tumar, gitu kan. Ukturi'a dan temokno minhu saking sulusaini apa khattus sulus khat sulus. Summa istambato mengkonuli istimbat ya apa menghasilkan sapa al ahwal mukharrir alladzi kang iktafa kang mendukuri sapa ahwal mukharrir usluba Ibrahim Asy-Syajari ing uslube Ibrahim Asy-Syajari minas sulusaini saking sulusaini kolaman ing pulpen akhafu kang luwih ringan minhu saking sulusain samahu ngarani sapa ahwal mukharrir khafifas sulus ing khafifas sulus gitu loh. Jadi banyak sekali pendapat siapa sih penemu khat sulus itu siapa sih gitu. Ada yang mengatakan Qutbah al-Muharrir. Ya waktu itu dinamakan dengan sulus kabir. Kemudian ada lagi yang mengatakan oh bukan Qutbah al-Muharrir, melainkan Ibrahim Asy-Syajari. Ya, jadi ketika dia menemukan jenis khat yang lebih kecil yaitu dinamakan dengan sulusain atau 2/3. Nah, dari 2/3 ini muncullah yang sulus atau sepertiga lebih kecil lagi. Tapi ada yang mengatakan, oh bukan Ibrahim Asy-Syajari dan juga bukan Qutbah al-Muharrir, melainkan Ahwal al-Muharrir gitu loh. Karena Ahwal Muharrir itu setelah belajar dari Ibrahim Asy-Syajari sulusain, maka beliau menemukan lagi jenis khat yang lebih kecil yang dinamakan dengan sulus khafif atau khafifus sulus. Nah, inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari khat sulus gitu kan. Nah, kita tidak perlu repot-repot untuk membuktikan ini gitu. Karena kalau Anda mau repot ya silakan dan biaya juga cukup banyak gitu kan. Biaya cukup banyak. Ya setidaknya untuk fotokopi atau apa kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, memang penelusuran ini agak repot. Cuman kalau kita lihat saat ini dari sebenarnya cukup mudah untuk menelusuri, sebenarnya cukup mudah. Ada beberapa kitab yang menjelaskan secara gamblang. Ada di Fanul Khat, ada di kitab Atlasul Khatib wal Khutut itu ada. Jadi di situ memang urut-urutannya dari tumar, setelah tumar kemudian keluar seperti yang saya katakan tadi, aklamusita. Aklamusita dari Kufi, ada tumar, ada muhakkok, ada riko, ada rohani dan apa mana itu? Apa kemarin itu? Ada riko, ada rohani, ada tauqi ya. Nah, itu dari semua itu sulus belum ketemu. Sulus belum muncul. Sedangkan era tumar muharrir itu adalah era Qutbah al-Muharrir. Era Qutbah al-Muharrir. Nah, Ibrahim Asy-Syajari juga masih. Kemudian pada waktu itu juga muncul lagi nisfus sulus, sulusain ataupun nisfus sulus. Jadi kemunculan jenis-jenis khat baru ini berdasarkan. Jadi kita kalau kita mau menelusuri itu kita akan menggabungkan beberapa puzzle. Ya, ada puzzle kita harus nyari keterangan di satu kitab, kita gabungkan dengan keterangan di kitab yang lain dan kitab yang lain. Sehingga akan tersusun puzzle tersebut dan ketemu nantinya. Dan adapun siapa penemunya memang masih belum jelas. Hanya disebutkan di sana pada waktu itu. Kenapa pada waktu itu? Karena pada waktu itu banyak sekali para penulis.
Qutbah al-Mukharrir adalah salah satu dari sekian ratus atau mungkin juga sekian ribu para penulis yang hidup pada saat itu. Hanya Qutbah al-Mukharrir adalah yang paling bagus di antara semua penulis. Dan semua penulis yang ada pada waktu itu juga mempunyai jenis-jenis khat tertentu. Gitu loh. Jenis-jenis khat sendiri. Penemuan jenis-jenis khat itu berdasarkan, ini terjadi karena teknologi kertas yang masuk, teknologi pembuatan kertas yang masuk ke dunia Islam, sehingga mereka bisa membuat kertas dengan banyak macamnya. Mereka membuat kertas masih belum mempunyai ukuran-ukuran paten. Mereka bikin kertas ya seenaknya aja. Misalnya cetakan kertasnya sekian, ya sudah, nanti dia akan mendapatkan kertas yang ukuran semeja ini, atau dia hanya punya pembuat kertas itu hanya punya sekian separuh meja ini berapa? Ya tidak tahu ya. Nah, para khotot pada waktu itu dipusingkan dengan ukuran kertas yang bermacam-macam, gitu loh, ukuran kertas yang bermacam-macam. Oh, kalau kertas sekian, kalau saya mau menggunakan kolam yang ukurannya adalah 24 helai ekor burdun, kok terlalu besar ya, dikecilin lah, penanya dikecilin. Berapa? Ya, berapa ukurannya? Ya kira-kira kurangilah sepertiga, kurangilah, jadi hanya penanya jadi 2/3. Namanya apa itu? Oh, khatnya dinamakan apa ya? Oh, dinamakan Royhani, atau dinamakan Muhakkok, oh dinamakan seperti itu. Jadi dengan terus teks yang ditulis juga semakin banyak. Teks yang ditulis maka akan menuntut seorang khotot itu untuk menulis dengan berbagai macam pena sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan tujuan dari penulisan tersebut. Misalkan pengumuman, ya. Pengumuman tidak mungkin dong pengumuman itu ditulis dengan tulisan kecil, ya kan? Pengumuman kepada seluruh warga Arab tinggal di rumah selama musim pandemi COVID-19 karena bla 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 banyak. Maka kata pengumuman itu ditulis besar sebagai tekanan, sebagai intonasi bahwa ini penting, gitu loh. Kemudian bagi para penduduk agar tinggal di rumah selama musim Covid dan seterusnya, ini ditulis dengan kecil-kecil. Nah, ini kalau besarnya kertas bermacam-macam, maka si penulis akan melakukan banyak improvisasi di dalam pena tersebut, gitu loh. Nah, ini yang mendasari munculnya banyak jenis khat di era Umayyah dan juga Abbasiyah. Min ahami khosoisi khatis sulus, saking luwih penting-pentingnya kekhususane khat sulus iku istikhdamu zulaf fi harfil alif wal lam. Penggunaane ya Allah, lupa saya zulaf itu apa ya namanya. Dik, apa ini ya, Dik? Ing dalam huruf alif walam lan lam fil juz'il a'la ing dalam bagian kang dhuwur. Zulaf ini insyaallah kepala kalau melihat anunya. Ya. Penggunaan kepala atau tarwis fi harfil lam dalam huruf alif dan lam fil juz'il a'la ing dalam bagian dhuwur. Minda setengah saking zulaf iku mailul lam ilal yasar, miringi lam ilal yasar minal juz'il a'la minha saking alif lan lam. Wa kadzalika lan kaya mengkono mau mailul lam miringi lam ilal yasari maring kiwa inda ittisaliya mari nalikane sambungi lam bil harfi tali kelawan huruf-huruf kan berikut ini laha kedue huruf warusu hurufil wawi lan ndase huruf wawu, alfa, alqaf, almim. Ahyanan ing dalam kira-kirane takunu ana apa ruus iku mufarraghatun. Iku mufarraghatan. Kosong, duna ta'timin.
tanpa ini. Taktim itu ada titik kecil ini. Kalau di nasakh itu kan ada, kita bikin kepala fa, kof, wawu dan sebagainya, kemudian ada titiknya kecil sit gini kan. Nah, kalau di sulus tidak ada, ya, duna taktim. Wa ahyana lan kadang-kadang takunu mufroghatan kadzalika. Takunu ono apa ruus iku mufarroghatan. Kosong. Kadzalika kemono sununul ba. Untu-untune ba wa ta wa sa. Jadi kadang ba ta itu dihilangkan giginya. Seperti Yasin ya kan. Karena ada ta, ada ba di situ kan. Tek, mestinya kan ada gigi begini. Tapi langsung serut seperti ini. Ya. Tuh. Tuk tabu dan tulis apa ba tak sa iku murtafiatan luwih dukur barizatan kang jelas wa tatakhidu huruf kaf wa tutakhudulan den jupu apa huruf kaf jim ain ghin askalan ing pira bentuk jamaliyatan kang ayu wa dihatan kang jelas unzur asyakal rokem isnatas ya, lihat pada gambar nomor 12 Yamtazu istimewa apa khotulus bisa roin kelawan keutamaan fi askalil huruf ing dalem pira-pira bentuk huruf sawaun padha uga alati kang tuktabu kang ditulis apa huruf munfaridatan ing dalem mufrate amillati utawa huruf tuktabu kang den tulis murakkabatan ing dalem murakkab wa mutadakhilatan lan saling masuk. Wasulus lan ta'i sulus iku khotun khot. Yak balu kang nampa apa sulus at-tarkib ing tarkib wa tashkila lan bentuk wa yuzakhrafu lan den zukhrufa inda kitabati nalikane penulisane sulus bil alamati kelawan pira-pira alamat wal harokat lan harokat al irabi kang basa irab wa yufaddilu lan den utamakno inda kitabati tilkal alamat nalikane nulis mengkono-mengkono alamat ayustakhtama yen to nggunakno kolama akhirin ing pulpen liya minal bus saking bus yakunu kang ana apa pulpen iku setengah ya setengah hajmil kolam, jadi setengah dari lebar pena. Jadi kalau kita menulis dengan pena 5 mili, maka untuk harokat ya, untuk harokat menggunakan pena 2,5 mili, pena 2,5 mili. Hah? Oh 1/3. Oh ya ya, gak ketok matanya sudah tua. 1/3 hajmil kolam. Jadi 1/3 hajmil kolam. Jadi menggunakan lebar pena 1/3 dari lebar pen. Kalau Anda menulis dengan pena 5 mili, maka untuk harokatnya berapa? 1/3 biro? 1,5. Ya. 1,5 lebih dikit lah, 1,7 untuk harokat. Nah, harokat itu bisa berupa apa? Fathah kasro doma, fathaten kasroten domaten, ataupun bentuk-bentuk lain ya, seperti ain, seperti jim yang ada di bawah huruf-huruf tersebut ya kan, jim di bawah huruf ha ataupun jim, ain di bawah huruf ain, tok dan seterusnya, itu dinamakan harokat. Kemudian bentuk-bentuk lain yang menyerupai kait ya, menyerupai kait itu ataupun menyerupai bentuk V, itu ada yang mengatakan ini adalah tazyin, ada yang memberikan istilah itu tazyin, tazyinat. Tapi di Turki rata-rata seperti itu dinamakan dengan, mereka lebih mengatakan itu harokat, semuanya harokat, dinamakan dengan harokat. Mana yang betul? Nggak perlu ambil pusing gitu kan, nggak perlu ambil pusing.
Kama kaya dene barang yumkinu kang mungkin apa istighdamul kolam gunakno pulpen nafsu ya awak dhewe kolam fi ba'dhi anwa'i ing dalam sebagiane pira-pira maceme macam-macam kolam indah kita batin nalikane nulis waros mil harokat lan gambar harokat. Jadi kita juga bisa menggunakan nafsul kolam atau kolam yang sama. Biasanya digunakan untuk mengisi tempat yang sangat kosong, maka digunakan tazin atau harokat dengan pena yang sama dengan matan. Walal khotot dilan ingkang saya khotot ayat kona ayut kina ingin to itkon ingin nguasai sapa khotot kaifiyata tauzi'i hadhil harokat ing carane pembagian iki-ikilah harokat wa tashkilat lan syal. Tauzian kelawan pembagian fannian kang bangsa seni saliman kang selamat fil lauhati ing dalam lauhah wa takhtalifu lan beda-beda apa asalibul khototin pira-pira uslupe khotot fi kitabati hadzal nau ing dalam nulis ikilah macem. Kama yaktalifuna kama kene barang yaktalifuna kang beda sapa khotot fi tariqati tashkil ing dalam tariqoi atau carane memberikan syakal wa tajmil lan mempercantik tulisan. Wa yumkin lan mungkin apa idkhal kitabati nglebokno tulisan bi hadzal khoti lawan fi ashkalil handasiyatin ing dalem pira-pira bentuk handasiyatin kang terukur wa takwinatin zukhrufiyatin lan bentuk-bentuk zukhrufa. Undur asyakal rokem salah tatas. Lihat gambar nomor 13. Jadi seorang khotot diminta ya agar dia itu itkon dalam meletakkan syakel. Jadi meletakkan syakel itu harus betul-betul dihitung, tidak sekedar hanya meletakkan syakel. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar diwani juga sudah belajar bagaimana cara meletakkan syakel itu dengan baik. Pembagiannya seperti apa, ya kan? Dihitung secara cermat agar syakel itu tidak terlihat terlalu banyak kumpul di sebelah sini kosong, ya kan? Sehingga diharapkan bisa merata. Bahkan jika diperkecil lagi, dilihat lagi pecahan-pecahan tersebut tetap indah. Nah, ini memang berbeda-beda cara setiap khotot. Cara-cara setiap khotot memang berbeda-beda, tapi itu menunjukkan kualitas sense of art-nya. Ya, menunjukkan kualitas pengetahuannya di bidang artistik. Kadang-kadang memang ada khotot yang memberikan tazin atau syakal itu penuh sekali sampai berdesak-desakan kayak pasar malam, gitu kan? Atau ada juga yang memberikan syakal atau tazin atau harokat itu jarang, hampir gundul, ya itu ada yang seperti itu. Tapi tapi jelasnya mereka itu mempunyai alasan masing-masing kenapa menentukan atau mengeksekusi sebuah lauhah itu dengan syakal yang penuh atau dengan syakal yang sangat jarang. Itu masing-masing mempunyai alasan. Bahkan beberapa karya terbaru hanya matan tidak terlihat, tapi harokat hanya terlihat, sehingga langsung terbaca innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, ada cuma harokatnya saja, tek 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 tek. Tapi matanya tidak ada. Tapi dari situ kita bisa melihat, oh ini ada tulisan innamal amalu innal muslimu ikhwatun. Itu kelihatan. Atau apa saya agak lupa. Tapi beberapa kesempatan dalam 2 tahun terakhir ini. Ya. Itu tujuannya seperti itu, ya. Membuat sebuah ikhtiroat jadidah, membuat sebuah empasis yang berbeda dengan yang lain. Karena memang seorang seniman memang harus membuat yang berbeda. Seorang seniman memang harus membuat yang berbeda. Ya, karena itu menunjukkan jati diri dari si seniman tersebut. Sepertinya kita memang terlahir masing-masing secara fisik sama, tangan 2, hidung 1, lubangnya 2, mata 2 dan seterusnya. Secara syarat rukun manusianya lengkap, sama. Tapi di setiap detail atau setiap bentuknya itu tidak sama. Ada yang hidungnya kecil, ada yang hidungnya besar, ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak, ada yang sedang, dan seterusnya macam-macam.
Masing-masing mempunyai karakter sendiri. Nah, ini sebenarnya bahwa seorang khotot itu kenapa selalu berusaha untuk berbeda, karena itu untuk menunjukkan jati dirinya. Karena itu menunjukkan jati dirinya. Begitu juga dengan watak-watak, ya, watak-watak. Atau kalau di manusia itu ada yang dinamakan dengan inner beauty, ya kan? Ada inner beauty. Wajah tidak terlalu menarik, tetapi kelakuan sangat menarik, gitu kan? Inner beauty. Akhlaknya bagus, gitu kan? Akhlaknya bagus. Wajah tidak, tapi akhlaknya bagus. Nah, ini juga merupakan satu karakter. Ini juga merupakan satu karakter. Maka seyogianya, ya, sebaiknya sebuah karya itu memang seperti itu. Kadang-kadang bisa menampilkan inner beauty-nya. Bentuk lauhah mungkin sama seperti yang lain. Artinya tidak istimewa banget, tidak istimewa banget, itu bentuknya sama. Tapi dia punya inner beauty di dalam. Ini. Oh, ini bentuknya sih yang enggak istimewa. Misalkan bentuk syarit seperti ini di Diwani Jali. Umum. Hampir semua syaritnya Diwani Jali bentuknya seperti ini pada klasik, ya kan? Tapi jika bisa menampilkan inner beauty di dalam bentuk syarit yang umum itu, maka karya itu akan menjadi yatalafat an-nazar. Akan bisa membuat mata itu tidak akan pernah bergoyang. Paham sampai di sini? Jadi ilustrasinya adalah bahwa mungkin orang itu tidak cantik, mungkin orang itu tidak ganteng, ya, tidak jamil, tapi akhlaknya bagus sehingga orang merasa betah untuk berlama-lama dengan orang tersebut. Ya. Atau orang itu sedemikian hebohnya kayak Nabi Yusuf misalkan, sampai mengiris tangan nggak terasa, gitu kan. Nah, artinya itu adalah karakter dari karya masing-masing, gitu kan. Nah, ini tantangan kita dalam membuat karya sehingga menjadi jati diri si penulis, gitu kan. Yamtazu khotus sulus an ghairihi minal khututi fi tariqati tarkib. Yamtazu bedo apa khotus sulus an ghairihi saking sakliyane khot sulus minal khututi saking pira khot fi tariqati tarkib ing dalem dalane tarkib, carane tarkib. Fal jumlatul wahidatu mongko utawi kalimat siji, kalimat al wahidatu kang siji iku yumkinu mungkin apa antuk taba yen den tulis apa jumlah apa antuk taba yen tulis bi iddati askali kelawan macem-maceme bentuk, ya. Bi ikhtilafi tarkibil huruf kelawan perbedaane tarkib huruf kama kodene barang annaliku li khototin satemene iku kedue saben-saben khotot tariqatuhu utawi pira-pira utawi carane khotot al khossatu kang khusus fil kitabati ing dalem nulis alati kang tamayyazu kang bedakno apa kitabahu ing khotot aman saking wong siwau kang saliyane khotot minal khotot sing pira-pira khotot nadron krono arahe ndelok li annau krono sak temene nadron krono arahe ndelok li annau krono sak temene khot sulus iku yastaghriku ngentekno apa khot sulus waktan ing waktu tawilan kang dawa fil kitabati ing dalem nulis fadlan krono arahe utama an kibri hajmihi saking gedene hajme permukaane khot sulus. Fakana mangko ana apa khusus iku munasiban cocok li kitabati anawinil kutub kanggo nulis pira-pira judule kitab wal ibarat lan ungkapan ada iya kang bangsa undangan wal basmalah lan basmalah wal lauhatil qur'aniyah lan pira-pira lauhat Quran wal kitabati lan tulisan ala syawahidi ngatasi monumen atau prasasti wal kuburi lan kuburan bayi nama semasane ono apa khusus iku yundiru arang apa istighdamuhu penggunaane khusus fi kitabatil masakhif ing dalam nulis mushaf. Jadi karena bentuknya yang besar, bentuknya yang agung, ini maka khusus ini cocok untuk digunakan sebagai digunakan untuk menulis judul-judul buku, judul-judul kitab.
Juga menulis untuk tadi iklan, ya kan? Al ibarat ad-da'iyah ataupun basmalah ataupun lauhat Quran. Jadi misalkan nulis Allahu waliyut taufik gitu misalkan ya. Nah, itu cocok. Atau pada prasasti-prasasti ya, atau pada batu nisan. Batu nisan itu sebaiknya ditulis dengan khot sulus. Jadi Anda kalau sudah belajar khot sulus, silakan Anda menulis batu nisan Anda masing-masing gitu kan. Siapa tahu. Ya, siapa tahu nanti pesan sama keluarganya, nanti kalau saya wafat tolong pesankan kepada orang ini. Jadi Anda tinggal ngosongi saja untuk tahunnya gitu kan. Tahunnya jangan ditulis ya. Tahunnya aja dikosongi. Nah, karena bentuknya seperti itu, maka jarang sekali khot sulus itu digunakan untuk menulis Quran. Meskipun ada Quran yang ditulis dengan khot sulus gitu kan. Jadi Quran yakut istilahnya. Ada istilah Quran yakut yang ditulis dengan khot sulus di atas, kemudian naskhi lagi, kemudian sulus lagi, kemudian naskhi lagi dan sulus lagi. Jadi ini satu lembar begini, ada tiga khot sulus, kemudian tengah-tengahnya khot naskhi. Itu. Dan seperti itu Quran yakut namanya. Toriko yakut. Nah, al-khotur rohani akan kita bahas nanti untuk besok, untuk pengajian besok. Saat ini kita selesai pengajian kita. Barangkali ada pertanyaan di medsos ataupun yang lain. Kalau nggak ada kita tutup. Tidak ada, terima kasih. Baik, Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dulu.